ketika ada persoalan, para sahabat langsung mendatangi Rasulullah SAW, menanyakan langsung kepada beliau terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Sehingga waktu itu sahabat tenang, santai, ada persoalan datang ke Rasul, Rasul akan memberikan jawaban. Tetapi ketika Rasulullah SAW itu meninggal, maka disitulah mulai muncul persoalan. Mengapa demikian? Karena bahwasanya Al-Quran itu terbatas. Jadi sejak Al-Quran diturunkan hingga saat ini, Al-Quran itu 30 juz, tidak akan pernah lebih. Itu yang pertama. Yang kedua, wahyu ataupun hadis Nabi juga terbatas. Tidak akan pernah bertambah. Dari sana keterbatasan ini, sementara di sisi lain persoalan umat Islam itu tidak terbatas. Dulu misalnya katakanlah belum ada ATM, nah sekarang udah ada ATM, ada bunga ya kan, bank, udah ada macam-macam. Jadi persoalan-persoalan akan muncul terus, apalagi saat ini zaman informasi yang sangat kuat, sangat cepat, persoalan kontemporer ini silih berganti datang dan itu butuh solusi. Pada zaman Abu Bakar saja itu persoalan sudah muncul. Karena wilayah umat Islam sudah sangat luas. Apa di antara persoalan yang muncul pada waktu itu? Di antaranya adalah ketika perang Yamamah itu banyak sekali para hufat Al-Quran yang meninggal dunia. Bahkan ada yang dikatakan 70 lebih hufat yang meninggal dunia. Sahabat itu tidak semua sahabat itu hafal Quran. Tetapi semua sahabat itu mengamalkan Al-Quran. Beda dengan kita saat ini, mungkin banyak kita yang hafal Quran tetapi tidak mengamalkan. Kalau sahabat itu banyak yang tidak hafal Quran tetapi mengamalkan Al-Quran. Ketika 70 sahabat meninggal dunia, 70 hufat ini meninggal, maka terjadi gempar luar biasa di kalangan persahabat. Ini bagaimana ini katanya. Banyak para hufat yang meninggal dunia. Ini kalau kita nggak punya solusi yang baik, maka generasi setelah kita tidak akan punya pegangan Al-Quran. Maka mereka rapat, di antaranya Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Mereka menghadap Abu Bakar sang khalifah. Maka mengatakan, wahai Abu Bakar, waktu perang Yamamah ini terjadi pertempuran yang luar biasa dan menyebabkan lebih dari 70 hufat syahid. Nampaknya kita perlu membukukan mushaf Al-Quran. Perlu dibedakan antara Al-Quran dengan mushaf. Al-Quran itu kalam nafsi, Al-Fatihah, An-Nas, dan lain sebagainya, itu yang 30 juz itu namanya Al-Quran. Yang kita hafal, kita baca itu namanya Al-Quran. Kalau mushaf itu kumpulan kertas-kertas, kumpulan daripada tulisan. Makanya istilahnya itu mushaf. Kalau di Indonesia lebih seringnya disebut Quran ya. Saya mau beli Al-Quran. Quran itu nggak bisa dibeli. Itu kalamullah yang azal. Itu nggak ada dijual itu. Yang dijual itu adalah mushaf. Apa itu mushaf? Yaitu yang berbentuk buku itu, yang ada tulisannya Al-Quran itu namanya mushaf. Bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah itu sendiri. Tulisan-tulisannya itu sarana untuk mengetahui kandungan atau sarana untuk mengetahui Al-Quran. Maka oleh para ulama mereka mengatakan mushaf itu, tulisan-tulisannya itu, tulisan kan bisa pakai Arab ya, tulisan-tulisannya itu semuanya makhluk ciptaan, karena mushaf itu bisa dibakar. Al-Quran tidak bisa dibakar, ya kan, seperti itu. Maka pada zaman Abu Bakar ini muncul persoalan terkait dengan upaya untuk membukukan mushaf, bukan membukukan Al-Quran ya, membukukan mushaf Al-Quran ini. Tapi persoalannya, pembukuan mushaf ini belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ini pula yang waktu itu Abu Bakar mikir, bahkan sampai mengatakan, andai saya ini suruh ngangkat gunung Uhud itu lebih ringan dibanding saya harus memutuskan persoalan ini. Istilahnya seperti itu. Saking beratnya untuk membuat sebuah keputusan. Kenapa demikian? Karena ini belum pernah terjadi
pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat Ali, sahabat Umar mengatakan bahwa ini mengandung maslahat umat Islam. Karena jika tidak membukukan Al-Quran, maka generasi setelahnya tidak akan mendapatkan warisan Al-Quran. Abu Bakar pun kemudian minta izin untuk sholat istikharah, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta petunjuk supaya mendapatkan kemantapan hati. 3 hari kemudian rapat lagi. Kemudian di situ ada Zaid bin Sabit, ada Umar bin Khattab, ada Ali, ya kan, Abu Bakar dan lain sebagainya. Akhirnya memutuskan pembukuan mushaf Al-Quran. Kemudian dibentuk panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Zaid ini merupakan sekretaris Rasulullah SAW. Kalau ada apa-apa, Zaid yang selalu menulis. Bahkan wahyu yang turun itu selalu ditulis oleh Zaid bin Sabit. Waktu itu kalau wahyu turun, apa aja yang bisa ditulis, tulis. Bisa di daun pelepah kurma, bisa di batu, bisa di tulang unta, apa aja dah yang bisa digunakan untuk menulis. Itu dikumpulkan semuanya. Ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi ini mengandung maslahat bagi umat Islam. Inilah kemudian oleh ulama usul disebut dengan istilah maslahah mursalah. Maslahah mursalah. Maslahat bagi umat Islam, tetapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maslahat mursalah ini menjadi salah satu rujukan di dalam pengambilan hukum fikih. Pada masa Umar pernah terjadi lagi persoalan. Zaman Abu Bakar sungguhnya banyak, termasuk dengan pembagian waris dan sebagainya. Seperti pembagian waris Fatimah. Fatimah minta waris dari Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Fatimah binti Muhammad mestinya dia dapat waris, tapi Abu Bakar mengatakan beliau tidak dapat waris karena Nabi itu tidak mewariskan apapun. Ya kan? Nah, ini kan terjadi khilaf seperti ini. Khilaf seperti ini juga bagian daripada usul fikih mana yang pendapat yang paling kuat. Dalam usul fikih namanya ta'arud baina al-adillah, kontradiksi atau benturan antar dalil. Tetapi yang namanya imam itu tasarruful iman itu manutun bil maslahah. Ini juga kaidah bahwasanya seorang pemimpin itu ketika membuat keputusan dia harus bergantung kepada maslahat. Apa yang diputuskan oleh Abu Bakar dengan tidak memberikan waris ini juga bagian dari ilmu usul fikih sebagai seorang imam, sebagai seorang pemimpin umat. Banyak sekali kalau kita melihat ijtihad-ijtihad yang dilakukan oleh Abu Bakar. Termasuk yang paling populer adalah ketika beliau memutuskan untuk memerangi murtadin, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang murtad, yang tidak membayar zakat. Kalau murtad oke lah. Terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Namun mereka masih mengucapkan la ilaha illallah. Ketika sebagian sahabat menentang, bagaimana mungkin kita itu memerangi mereka yang masih mengucapkan la ilaha illallah. Pada Rasulullah SAW bersabda, saya tidak akan memerangi orang kecuali sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka kata Abu Bakar, saya akan memerangi mereka yang memisahkan antara zakat, antara sholat dengan zakat. Ini juga bagian daripada ilmu usul fikih. Tetapi waktu itu belum menjadi sebuah istilah ilmu usul fikih, belum. Pada masa Umar bin Khattab, ada seorang pencuri di masa paceklik didatangkan kepada Abu Bakar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya oleh Umar, ternyata dia kepepet karena musim paceklik, karena dia butuh makan. Maka orang yang dicuri dipanggil dan ditanya. Namun jawabannya adalah ternyata memang orang ini memang butuh makan. Maka oleh Umar bin Khattab, orang yang mencuri ini tidak diberi hukuman potong tangan. Bahkan tuan
rumah atau orang yang dicuri itu justru yang diancam. Kata Umar bin Khattab, kalau orang ini sampai mencuri lagi, kamu yang akan saya hukum. Di dalam kaidah usul muncul istilahnya itu dar'u apa namanya bisubhat, dar'ul apa itu bisubhat, artinya sebuah hukuman itu tidak bisa diterapkan ketika ada syubhat, ada hal yang indikasi-indikasi tertentu yang masih meragukan. Maka di dalam pengadilan sering muncul istilah melepaskan pencuri karena masih ada keraguan itu lebih baik daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah. Dan ini juga diterapkan di dalam hukum Islam. Dan Umar. Kemudian Umar juga banyak apa namanya apa istilahnya itu membuka atau membuat kantor pos, kemudian membentuk dawawin, diwan ataupun kementerian-kementerian, kementerian pangan, kementerian macam-macam. Ini yang dilakukan ini juga bagian dari ijtihad yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh ulama usul sering disebut dengan istilah maslahah mursalah. Oke. Berlanjut sampai kemudian zaman Utsman, zaman Ali. Zaman Ali ini muncul kias. Ketika ada orang yang apa namanya mabuk, kemudian didera. Mestinya kalau orang mabuk didera, deranya berapa? 40. Tetapi oleh Ali didera sampai 80. Oh, ini melebihi yang semestinya. Kata Ali, kalau dia mabuk, nanti dia berbuat maksiat lainnya. Kalau dia berbuat maksiat lainnya, maka dia harus dihukum. Nah, ini karena si pencuri ini sudah si pemabuk ini berkali-kali sehingga hukumannya ditambah dan lain sebagainya.